Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Salawatullahi wa salamuhu ala khairil anamil mustafa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar channel Sentul Mengaji, as-saimin dan saiman yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kami berdoa dan mohon doakan juga kami semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ketaatan-ketaatan kita di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kelalaian dan kesalahan kita, kemaksiatan kita selama Ramadan dan sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita bagian daripada hamba-hamba Allah yang keluar dari bulan Ramadan atau selama bulan Ramadan ini betul-betul dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemaksiatan-kemaksiatan kita, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba yang siap untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk menjauh daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini insyaallah tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulaikan kajian kita dengan sebuah pantun. Pantunnya berbunyi, menuju Bekasi singgah di Babelan, membawa makanan berharum sedap. 26 hari Ramadan berjalan, Lailatul Qadar selalu diharap. Berlayar kapal menuju Melaka, singgah ke Johor membeli bekal. Ramadan menuju ke ujung senja, semangat beribadah, letih beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ini kabar gembira bagi kita orang-orang yang beriman. Allah katakan, jadi cemburulah orang-orang yang belum beriman, karena Allah Subhanahu wa taala memuji mereka orang-orang yang beriman. Allah katakan, sesungguhnya alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang watatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Kemuliaan mereka itu didapat karena mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hati mereka menjadi tenang. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang jiwa mereka tenang, hati mereka tenang karena mereka memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan mereka basah dengan mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melantunkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan hanya untuk berperang saja dipakai untuk mengucapkan Allahu Akbar. Sepanjang hidupnya, siang malamnya, berdiri duduknya, bahkan menjelang tidurnya, bahkan bangun dari tidurnya. Ini waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan jiwa mereka Allah berikan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, wahai seluruh manusia, hanya dengan cara berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan menjadi tenang. Satu waktu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani, dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul mujahidina a'zam ajran. Wahai Rasulullah SAW, mujahidin seperti apa yang paling besar pahalanya? Rasulullah SAW bersabda, aktsaruhum lillahi ta'ala dzikra.
yang paling banyak mengucap zikir kepada Allah, yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bertanya lagi, sahabat ini bertanya lagi, fa ayyus shaimina a'zamu ajra? Lalu orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya ya Rasulullah. Ini kita, orang-orang yang berpuasa sekarang ini, yang paling banyaknya pahalanya ya Rasulullah SAW, siapa mereka? Rasulullah SAW mengatakan, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak zikirnya. Kemudian dia bertanya lagi, wa Rasulullah SAW, orang-orang yang salat, siapa di antara mereka yang paling banyak pahalanya? Rasulullah SAW mengatakan, aktsaruhum dzikra. Kemudian mendengar kalimat itu, setelah laki-laki itu bertanya, Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Abu Bakar mengatakan, "Dhahabat dzakiruna bikulli khairin." Abu Bakar cuma berbicara pelan dengan Umar. Umar, ini orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keutamaan yang banyak sekali, yang besar sekali. Maka Rasulullah SAW mendengar kedua kekasihnya ini berbicara, mengatakan, ajal, benar. Memang orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak pahalanya. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan tentang makna perkataan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, inna afdala ahla kulli amalin aktsaruhum fihi dzikrullah. Sesungguhnya amal apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, yang membedakan kualitas mereka dengan yang lain, sama-sama ini, kita beramal, sama-sama melakukan, sama-sama berpuasa, sama-sama berinfak, sama-sama salat. Beliau mengatakan, sungguhnya yang paling baik di antara mereka, yang paling mulia, yang paling mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat. Tidakkah kita mendengar bagaimana orang-orang yang pergi haji, perjalanan mereka? Kita kalau pergi haji atau umrah itu, perjalanan umpamanya kalau kita dari ini langsung ke Mekah, langsung umrah, maka sepanjang perjalanan di pesawat kita, kita mentalbiyah, mengucapkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala, labbaik Allahumma labbaik. Dia bagian daripada zikir. Kalau kita berangkat ke Madinah dulu, dari Madinah Dzulhulaifah itu, Bir Ali itu, kita mengucapkan sepanjang, hanya karena letih, lelah, tertidur, berhenti. Setelah itu bangun, ucapkan lagi. Menunjukkan bahwasanya peluang dan alangkah indahnya orang-orang yang bisa berumrah di bulan Ramadan. Ini kenikmatan yang besar. Umrah di bulan Ramadan itu kenikmatan yang besar. Kenikmatan pertama, Anda dianggap ganjarannya seperti pahala berumrah bersama, berhaji bersama Rasulullah SAW. Sebagian standar Rasulullah SAW kepada perempuan yang terhalang melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, tahun depan kalau ada Ramadan, maka pergilah umrah di bulan Ramadan. Sungguhnya umrah di bulan Ramadan itu sama dengan haji bersamaku. Kemudian kita dalam keadaan berpuasa, jarang sekali. Walaupun dibolehkan untuk berbuka, tapi jarang sekali orang-orang yang pergi umrah itu berbuka. Biasanya mereka ingin menambah ketaatan. Karena apa? Ya, walaupun berat, tapi tidak seberat orang-orang terdahulu. Apa sih kita paling beratnya itu panasnya mungkin kondisinya. Tapi kita selama perjalanan di AC. Kemudian berhenti masuk hotel AC lagi. Cuma paling berapa jam saja. Beda dengan kaum muslimin sebelumnya dahulu dengan onta, dengan kuda, berjalan kaki. Makanya kalau kita pergi umrah kan kita sering menjalani perjalanan Rasulullah SAW itu kan. Mendapat tilas itu kan. Begitu beratnya perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang bersama sahabatnya, sehingga, dan yang ingin kita katakan maksudnya sepanjang itu perjalanan semuanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentalbiyah dan zikir-zikir yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan mengancam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Orang-orang yang jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit waktunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitana, kami buat mereka terikat dengan syaitan, diikat oleh syaitan. Syaitan mendekat kepadanya, kemudian masuk pada dirinya. Sehingga syaitan fahuwa lahu qarin. Qarin jadi temannya lah syaitan itu.
Jadi bahaya orang-orang yang jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sangat dekat syaitan dengannya. Makanya kalau ada orang yang punya masalah dengan gangguan segala macam, maka nasihati dia perbanyak zikir. Zikir yang lahir dari hati, kemudian diucapkan dengan lisan. Bukan hanya lisan saja, lahir dari hati, mengingat, mengagungkan. Ketika mengucap alhamdulillah, mengagungkan Allah, mengucap istighfar, beristighfar kepada Allah, mengucap Allahu Akbar, memuji Allah dan seterusnya. Ini di antara cara kita untuk menenangkan jiwa kita dan menjauhkan syaitan dari kita. Selanjutnya kita perhatikan di antara faedah. Setelah kita ketahui bahwasanya perintah untuk berzikir itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah mengancam orang-orang yang jarang berzikir itu dengan bisa diikat oleh syaitan, didekat oleh syaitan, menjadi teman dari syaitan. Maka kita pelajari bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang di antara faedah kita untuk berzikir. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ma amila adamiyun amalan qattu anjalahu min adzabillah min dzikrillah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Beliau mengatakan sungguhnya tidak ada sebuah amal anak Adam yang paling diharapkan untuk menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala seperti harapan terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah pertama bahwasanya zikir itu memudahkan seseorang untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada amalan yang lebih diharapkan untuk Allah selamatkan seorang hamba dari nerakanya seperti harapan terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya di antara faedahnya zikir itu mendapatkan keutamaan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yaumi mi'ata marrah kanat lahu adla asyri riqab." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ulangi, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ringan kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang paling penting minta istiqamah kepada Allah agar bisa merutinkannya. 100 kali kata Rasulullah SAW, maka kanat lahu adla asyri riqab. Allah memberikan ganjaran seumpama dia membebaskan 10 budak, dibebaskan semuanya. 10 orang budak dibebaskan, dan pembebasan budak itu besar sekali, nilainya enggak kecil itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan, berhenti situ tidak. Dia mendapatkan pahala seperti dia membebaskan 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dituliskan 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan 100 kesalahannya, keburukannya, kemaksiatannya. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumah, dan hari itu akan menjadi hari di mana dia dibebaskan, diselamatkan dari godaan syaitan. Zalika hatta yumsi, itu dilakukan dari pagi hari, kalau dia lakukan pagi hari sampai sore harinya dia akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Jadi kalau ini para ibu-ibu di rumah, kalau suaminya mau berangkat keluar rumah, ingatkan itu. Baca itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan perjalanan suami Anda. Jauhkan dia dari godaan dunia, dari godaan harta, dari godaan wanita. Selamatkan dia dan baca itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Walam ya'ti ahadun bi afdali mimma jaa bihi illa ahadun amila aktsar min dzalik. Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan amal yang lebih besar dibanding amal itu kecuali orang yang melakukan lebih banyak daripada itu. Artinya amalan zikir ini besar sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedahnya, Rasulullah SAW bersabda, laqitu Ibrahim lailatul Isra usriya bi.
Aku bertemu dengan Ibrahim pada waktu aku diisrakan, dimi'rajkan. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Wahai Muhammad, aqra'i ummatak minni assalam. Sampaikan salam kepada umatmu dariku, hai Muhammad, kata Ibrahim Khalilur Rahman. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka, annal jannah, perhatikan, annal jannah, sesungguhnya surga, thayyibatut turbah, memiliki tanah yang sangat indah, yang sangat harum, yang sangat baik. Azbatul ma', airnya sangat renyah, lembut, sejuk sekali. Wa annaha qi'an, dia itu diuntukkan beberapa orang saja, dan dia punya kenikmatan yang luar biasa. Wa anna ghirasaha, sedangkan ghirasnya, cara untuk mendapatkannya itu, maka dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini doa yang sering diajarkan, bahkan dalam riwayat Tirmizi itu dia bacaan setelah selesai solat. Makanya Syekh Albani diantaranya menguatkan hadis itu, beliau menghasankan, beliau mengatakan bahwasanya bacaan Rasulullah SAW selain subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Juga beliau mengatakan bahwasanya zikir ini adalah zikir yang dikerjakan Rasulullah SAW sebanyak 25 kali. Rasulullah SAW membacanya 25 kali setelah selesai salat. Bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan bagi orang yang kurang khusyuk dengan kalau baca subhanallah enggak kan, maka ini lebih baik, karena dia bacaannya berbeda-beda sehingga lebih mengkhusyukkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu, lebih bisa bertenang. Walaupun yang hadis ini juga Rasulullah SAW kerjakan, tapi sebagian kita kan baca kadang subhanallah itu udah enggak ada, cuma meletak tangan saja gitu, selesai, kan? Allah enggak ada bacaannya kadang-kadang, maka baca ini lebih menenangkan. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian di antara juga yang diajarkan Rasulullah SAW adalah doa yang mungkin sering disampaikan oleh para ustaz. Rasulullah SAW bersabda, kalimatan khafifatan fil lisan, sakilatan fil mizan, habibatan indar rahman. Dua kalimat yang sangat, dan dia zikir, dia zikir yang rutin dikerjakan Rasulullah SAW. Dua kalimat yang sangat ringan bagi lisan untuk membacanya, tetapi bagi timbangannya, timbangan amalnya sangat berat. Kita harus berlatih untuk memahami nas itu sesuai yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau berat kata Rasul itu berat, walaupun menurut kita enteng ngerjainnya gitu kan, tapi berat timbangannya. Kenapa? Istiqomahnya paling berat, paling susah untuk istiqomah itu. Padahal bacaannya sederhana ya, subhanallah bihamdi subhanallah azim. Sederhana kan, subhanallah bihamdi subhanallah azim. Saya teringat kalau kisah itu bacaan itu kisah satu orang. Ada satu orang, dia pengusaha kecil lah, nggak besar di Riyadh sana. Dia punya toko kelontong, mungkin kayak Indomaret apa seperti kita itu ya. Tapi toko dia sendiri, dan dia kasir sendiri ya. Satu waktu dia, kebiasaan di sana itu biasanya kalau waktu sholat itu kan tutup semua ya. Setelah itu dia sholat ke masjid, kemudian setelah sholat buka, nanti isya tutup lagi, baru buka lagi. Nah, satu waktu beliau itu menutupnya dari maghrib sampai isya, tutup warungnya, tokonya itu. Dia mendengarkan kajian. Kajian itu nasihatnya dari seorang penceramah itu, bahwasanya kalimat ini Rasulullah SAW mengatakan dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Kemudian dia mengatakan, ini bukan orang alim, maksudnya bukan ustadz, bukan ulama ya. Orang pengusaha biasa dia. Kemudian akhirnya dia berazam untuk mengamalkan itu. Ya. Kemudian dia kasir, dia setiap orang bayar dia, selalu dia ingatkan, wahai anak, kalau dia udah tua, wahai anak ingat, Rasulullah SAW berpesan, sungguhnya dua kalimat yang ringan diucapkan, berat di timbanganmu dan dicintai oleh Rabbmu. Subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Terus dia tuh sampai Allah takdirkan kemudian Allah wafatkan beliau. Kemudian sebelum wafat itu dia sempat pingsan. Begitu dia pingsan, sadar dari pingsan itu kalimat yang keluar dari lisannya gitu.
wahai anak muda, ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallah azim. Dia kalimat yang ringan di lisan. Itu bangun dia dari pingsan, itu yang dikerjakan dulu. Nah, itu yang diucapkan dia. Menjadi wiridnya gitu ya, menjadi rutin oleh dia sampai Allah Subhanahu wa wafatkan dia, dan Allah Subhanahu wa taala berikan husnul khatimah kepada dia insyaallah. Ini menunjukkan bahwasanya ya, kalau sesuatu yang kadang-kadang kita anggap sederhana tetapi sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya sangat besar. Ya, jangan kita pernah remehkan sebuah amal ya. Kadang-kadang kita menganggap amal itu kecil padahal sebenarnya nilai sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Di antara keutamaan daripada berzikir ini adalah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebut diri kita di sekeliling hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang berzikir berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa yang mengingat Allah untuk dirinya sendiri, cuma pada dirinya sendiri saja, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatnya pada zat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berzikir kepadaku pada kondisi sedang dia berjalan, sedang dia bekerja, lisannya tidak berhenti. Makanya saya ingat beberapa teman-teman pengusaha itu kebiasaan mereka, orang-orang dari Timur Tengah itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar kita diskusi, setelah itu zikir, istighfar, dan selanjutnya begitu. Ini kebiasaan yang mulia, masya Allah. Kita belum terbiasa seperti itu. Kita mesti biasakan lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW katakan, sungguhnya kalau kita berzikir di kondisi kesibukan, pekerjaan atau di tempat ramai, keramaian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita, menyebut nama kita di kalangan para malaikat-malaikatnya. Terakhir di antara faedah daripada zikir ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan, dengan zikir yang banyak sekali. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, muliakan Allah, puji Allah di setiap pagi kalian, di setiap sore kalian. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Karena apa? Karena kalian wajib mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu selalu memuliakan kalian, merahmati kalian. Yusalli alaikum, dan malaikat-malaikatnya selalu mendoakan kalian. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari kezaliman, dari kegelapan, dari kejahilan kepada cahayanya. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian yang selalu mengingat Allah, yang selalu berzikir kepada Allah, yang selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, rahimah, sangat rahim. Maka di antara cara untuk mendapatkan rahmannya Allah, rahimnya Allah, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di ujung ini sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal. Doa Rasulullah SAW itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku untuk memperbanyak, untuk pandai banyak mengingatmu, berzikir kepadamu, ala dzikrika wa syukrika, dan pandai bersyukur terhadap nikmatmu. Pandai a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, dan benar dalam beribadah kepadamu. Ini di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan di ujung pertemuan saya berdoa untuk kita semua dan untuk saya sendiri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman, yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki lisan yang basah mengingat Allah Subhanahu wa taala, beristighfar selalu kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan doa terakhir kita, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.